Masih bersama kami di Presisi Siang. Memperingati Hari Jadi Poluan ke-77, jajaran Poluan Polres Madiun menggelar kegiatan bakti sosial yang unik dan penuh makna. Dengan mengendarai motor trail, para poluan menyalurkan bantuan langsung ke pelosok desa di wilayah Kabupaten Madiun. Kegiatan yang berlangsung di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Poluan terhadap masyarakat pedesaan. Tidak sekedar simbolis, Poluan menembus jalur sulit menggunakan motor trail demi menjangkau warga yang tinggal di daerah terpencil. Bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok disalurkan langsung dari rumah ke rumah. Aksi ini disambut hangat oleh warga yang merasa sangat terbantu, apalagi dengan medan yang tidak mudah dijangkau kendaraan biasa. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara melalui para poluan menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Madiun. Lewat Baksos Trail ini, poluan Polres Madiun ingin menunjukkan bahwa di usia ke-77, pengabdian poluan tak mengenal batas wilayah. Dari pelosok Madiun, semangat poluan hadir membawa manfaat dan kebersamaan. Dari tim Humas Polres Madiun Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Poluan ke-77, Poluan Polres Madiun menggelar kegiatan bakti sosial yang tak biasa. Lewat Baksos Trail, para poluan menyalurkan bantuan hingga ke desa terpencil di wilayah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dengan mengendarai motor trail, mereka menembus medan sulit demi memastikan bantuan sampai langsung ke tangan warga yang membutuhkan. Kegiatan ini tak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga wujud nyata pengabdian Poluan Polres Madiun dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Lalu seperti apa cerita di balik kegiatan baksos yang penuh tantangan dan makna ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah hadir bersama kami Pakor Poluan Polres Madiun, Kompol Endang Wahyuni yang juga menjabat sebagai Kabag SDM Polres Madiun. Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Ines. Baik Apa Ibu. kabar? Kabar baik Bu izin. Dan Bu izin Bu, mau bertanya Bu ya? Monggo Mbak. Baik, Iya, Mbak. Bu, boleh dijelaskan apa alasan dipilihnya Desa Segulung sebagai lokasi kegiatan ini, Bu izin? Oh iya, mungkin bisa saya sampaikan sedikit Mbak Ines. Kenapa kita mencari atau sasaran itu adalah Desa Segulung. Desa Segulung itu merupakan salah satu wilayah di Polres Madiun dan di mana Desa Segulung itu berada di Kecamatan Dagangan dan dia berada di lereng Gunung Wilis. Demikian Mbak Ines. Baik Ibu izin. Kemudian apa saja bentuk bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, Bu? Ah, bisa kami sampaikan di sini, Mbak, bantuan yang diberikan Poluan itu berupa paket sembako, Mbak. Paket Kemudian, sembako itu terdiri dari beras, minyak, gula, mie instan, kecap, dan teh, Mbak. baik Ibu. Kemudian Bu, apa tantangan tersendiri untuk menggunakan motor trail dalam menyalurkan bantuan ke pelosok desa, Bu? Oke. Eh, Begini, Mbak, Desa Segulung itu ternyata wilayahnya itu pegunungan. Jadi kita untuk masuk ke desa itu ada jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor, Mbak. Akhirnya kami mengambil langkah, oh baiknya Poluan ini menggunakan trail saja mengangkut bantuan itu ke Segulung, begitu, Mbak. Baik, kemudian bagaimana respon dari warga di lokasi saat menerima bantuan langsung dari para poluan, Ibu? Alhamdulillah dengan kehadiran Poluan saat pelaksanaan baksos, masyarakat itu merasa berterima kasih karena masih ada Poluan yang atau polisi, ya, polisi yang masih peduli dengan masyarakat yang kurang beruntung, begitu, Mbak. Baik, kemudian Bu, sejauh mana kegiatan seperti ini membantu memperkuat citra humanis Polri di mata masyarakat, Bu? Oke. Dengan kita bisa melihat dengan kehadiran Poluan di tengah-tengah masyarakat itu mereka sangat antusias, Mbak. Oh, ternyata polisi itu tidak hanya laki-laki ya, ada poluannya begitu, Mbak. Sampai, sampai masyarakat itu bilang seperti itu. Terima kasih Mbak-Mbak Poluan, eh,
Dan harapannya dengan kegiatan ini, Mbak, masyarakat bisa betul-betul merasakan kehadiran Polwan. Kita sesuai dengan tema HUT Polwan tahun ini, ya, Mbak, yaitu Polri untuk masyarakat. Baik. Kemudian Ibu mungkin bisa dijelaskan makna Hari Jadi Poluan ke-77 bagi Ibu dan juga rekan-rekan Poluan Polres Madiun lainnya, Bu. Silahkan. Kita memaknainya Hari Jadi Poluan yang ke-77 ini, Mbak, sebagai yang pertama adalah sarana refleksi perjalanan Poluan sejak tahun 1948. Ternyata Poluan itu perannya sangat strategis dalam mendukung tugas Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Yang kedua, mungkin sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, Mbak, terhadap Polwan, agar kita bisa meneruskan perjuangan senior-senior Polwan terdahulu dan kita bisa menjadi pahlawan di masa mendatang. Kemudian Ibu izin terakhir, Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV. Silahkan, Ibu. Nah, para pemirsa Polri TV, mari kita sama-sama menjaga Harkamtipmas atau menjaga dan memelihara Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kami berharap jangan begitu percaya dengan berita-berita atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan di Polri TV bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Endang Wahyuni telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV dan salam presisi, Ibu. Salam presisi, Mbak. Dan pemirsa, 30 mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri Bintara Poluan mengikuti upacara pembukaan pendidikan pada Selasa 2 September 2025. Dan berikut informasi selengkapnya. Bertempat di lapangan apel STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada 2 September 2025, Kepala STIK Lemdiklat Polri memimpin jalannya upacara pembukaan pendidikan mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri Angkatan Pertama Sumber Bintara Poluan tahun ajaran 2025-2029. Dalam hal ini, Kepala STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti oleh 30 mahasiswa Bintara Poluan yang akan menjalani pendidikan S1 Ilmu Kepolisian di lingkungan STIK Lemdiklat Polri. Pada kesempatan ini, inspektur upacara menyematkan tanda siswa kepada perwakilan mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri sebagai tanda dimulainya perjalanan pendidikan mahasiswa Bintara Poluan. Selain itu, inspektur upacara juga menyampaikan pesan-pesan kepada 30 mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri untuk dapat menimba ilmu sebaik-baiknya agar dapat menjadi polisi wanita yang tidak hanya berfokus pada pelayan masyarakat, tapi juga dapat menjadi agen perubahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan kepolisian dan kepemimpinan yang responsif serta akomodatif. Bahwa di depan kita telah terseleksi putri-putri Poluan terbaik sejumlah 30 orang dari berbagai seluruh satuan kerja kepolisian di seluruh Indonesia. Dan kini menjadi bagian dari satuan akademik dan komunitas STIK Lemdiklat Polri yang Garba Wiyata Luhur Bayangkara ini senantiasa mencetak bayangkara intelektual yang terpuji. Ini adalah salah satu bentuk transformasi organisasi Polri guna menjawab tantangan zaman, bahwa perempuan Polri bukan hanya garda depan dalam pelayanan masyarakat, pengayoman serta pelindungan, tetapi juga menjadi agen dan agensi strategis dalam mengemban ilmu pengetahuan, kebijakan kepolisian, dan kepemimpinan yang responsif serta akomodatif. Tujuan dilaksanakannya upacara ini adalah untuk mengiringi langkah awal para mahasiswa agar dapat menjadi sarjana ilmu kepolisian yang cendekia, berguna, pembelajar profesional, serta memiliki jiwa abdi utama. Dari Jakarta, Atia Numa, Rizky Firmansyah, Polri TV.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait upacara pembukaan pendidikan mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Rizky Firmansyah. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ines dan pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya melaporkan dari gedung STIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada 2 September 2025. Pemirsa, siang hari ini baru saja usai dilaksanakan kegiatan upacara pembukaan bagi mahasiswa S1 STIK Lemdiklat Polri Angkatan Pertama Sumber Bintara Poluan tahun ajaran 2025-2029. Pemirsa, upacara ini dimaksudkan untuk menyambut para mahasiswa yang nantinya akan mengikuti pembelajaran dan pendidikan untuk mendapatkan sarjana ilmu kepolisian selama 4 tahun mendatang di STIK Lemdiklat Polri. Pemirsa, upacara ini tadi dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto selaku Kepala STIK Lemdiklat Polri yang dalam upacara siang hari ini bertindak sebagai inspektur upacara. Dan upacara ini juga diikuti oleh 30 mahasiswa STIK Lemdiklat Polri yang nantinya akan menjalani pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun di lingkungan STIK Lemdiklat Polri. Pemirsa, upacara ini bertujuan untuk menyambut para mahasiswa sekaligus memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan agar menjadi sarjana ilmu kepolisian yang cendekia serta memiliki jiwa abdi utama. Pemirsa, dalam rangkaian upacara ini juga tadi dilakukan penyematan tanda siswa kepada salah satu perwakilan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri, di mana penyematan tanda siswa ini merupakan simbolis sebagai tanda dimulainya masa pendidikan para mahasiswa ini. Sekaligus juga tadi penyematan dilanjutkan dengan penyiraman tanda dimulainya pendidikan mereka. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini KSTIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto menyampaikan pesan-pesan dan juga memberikan himbauan kepada para mahasiswa yang akan menjalankan pendidikan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kepolisian secara penuh dan tanggung jawab dimulai dari masa pendidikan mereka. Selain itu, tadi juga KSTIK Lemdiklat Polri memesankan bahwa perempuan Polri atau Polwan bukan hanya sekedar berfokus pada pelayanan masyarakat, namun juga menjadi agen dalam pengembangan ilmu kepolisian, kebijakan kepolisian, dan kepemimpinan yang responsif serta akomodatif. Pemirsa, upacara ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dimulainya pendidikan bagi 30 siswa Sumber Bintara Poluan yang akan menjalani pendidikan untuk mendapatkan sarjana ilmu kepolisian. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ines, kembali ke Anda. Terima kasih Numa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.